Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah beri kepada kita, anugerah dan limpahan karunia yang tidak pernah terhenti, senantiasa datang, dan Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kebutuhan. Meminta atau tidak meminta, Allah akan sempurnakan rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita, dengan manusia, dengan hambanya pada saat dia meminta kepadanya. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan majelis kita, pertemuan kita pada subuh kali ini mendatangkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat senantiasa kita curah limpahkan, mudah-mudahan serta salam pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga yang mulia, para sahabat yang setia, dan mudah-mudahan kita pun terhimpun menjadi umatnya yang berpegang teguh terhadap sunnahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kajian Sabtu subuh kali ini insyaallah kita akan lanjutkan mengenai sebab-sebab munculnya siksa kubur. Pada saat sebelumnya telah kita yakinkan diri bahwasanya innal jannata haqqun wa innan nara haqqun wa innal akhirata haqqah. Begitupun dengan akhirat, begitupun dengan surga, begitupun dengan neraka, seluruhnya wajib kita imani dan kita yakini kebenarannya dan keberadaannya. Sebagaimana kita yakin pula mengenai satu alam dimensi lain setelah kematian seorang manusia, maka Allah masukkan dia ke dalam alam barzakh, alam pemisah di antara alam dunia dan juga memasuki kehidupan abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala sebagai permulaannya. Para jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW begitu serius untuk memberikan sebuah tarbiyah, memberikan pelajaran dan uswah yang baik kepada kita, untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dimintakan, yang dibaca di dalam akhir sebelum salam dalam tahiyatnya, yaitu adalah a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihid dajjal. Yang keempat mengenai dajjal, yang ketiga mengenai fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian, dan yang keduanya adalah azab kubur, dan yang pertamanya adalah dari siksaan neraka jahannam. Dan inilah yang membuat diri kita betapa sadar dengan penuh mengenai pentingnya sebuah penjagaan dan kebertawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya meminta perlindungan agar kita terhindar dari segala macam mara bahaya kehidupan dunia akhirat, begitupun dalam barzakh. Ada seorang wanita dari kalangan Yahudi menemui Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahwasanya nanti, kata kedua orang wanita dari kalangan Yahudi itu menyebutkan kepada Aisyah, nanti ada seorang yang mati, pada saat mati dia tidak mendapatkan kenikmatan melainkan dia akan diazab. Dan permulaan azab itu bukan hanya nanti setelah penghitungan penghisaban, bukan hanya nanti setelah catatan amal diberikan, bukan hanya nanti setelah mizan itu ditimbang, namun pada saat seorang sudah masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam barzakh, maka ada orang-orang yang disiksa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka aku mendustakan keduanya dan juga mempercayainya, dalam arti setengah yakin, setengah percaya ataupun menyaksikan, karena ini keluar bukan dari mulutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata jemaah sekalian,
kalangan Yahudi, mereka pun mempercayai adanya azab dan juga nikmat kubur. Yang pada saat itu informasi ini belum deliver oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah belum mengetahui mengenai ketentuan ini. Lantas Aisyah merasa bimbang dan ragu tentang informasi ini sampai beliau sampaikan pertanyaan itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, dua wanita Yahudi itu datang menemuiku. Obrolan Yahudi berarti terjadi di Madinah. Keduanya beranggapan bahwa penghuni kubur itu mereka mendapatkan siksa di dalam kubur mereka. Apakah betul ya Rasulullah? Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, shadaqata. Kedua orang perempuan itu mengucapkan suatu perkara yang benar. Sesungguhnya penghuni kubur mereka akan disiksa dengan siksaan yang dapat didengar oleh semua binatang melata. Jadi jamaah sekalian, di sini Nabi mengkonfirmasi mengenai informasi yang datang dari dua orang wanita Yahudi tersebut, bahwasanya siksa dan azab kubur itu benar adanya, nyata dirasakan bagi orang yang telah meninggal dunia pada saat dia tidak mampu membersihkan setiap kesalahan-kesalahannya dan tidak mampu menghalalkan setiap kezalimannya pada saat hidup di dunia. Dan teriakannya itu ngagoak ngoceakna maratan naon Pak? Itu maratan langit. Jadi terdengar oleh setiap binatang melata. Binatang itu mampu mendengar jeritan orang yang sedang disiksa di dalam barzah, di kuburan. Walaupun Allah alam tempatnya di mana, dimensi seperti apa, ketentuannya bagaimana, itu hanya diketahui pastinya oleh Allah dan orang yang telah merasakannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun memberikan sebuah pernyataan langsung dalam riwayat yang lain, aku mendengar bagaimana seorang itu disiksa dan menjerit di dalam kuburnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, Pak, ini yang menjadi asal muasal kenapa seorang ketika datang ke kuburan bawa kembang. Ada orang yang betul-betul mengkanter mengenai perbuatan dan tindakan tersebut. Karena apa? Nggak ada istilahnya orang meninggal beri tabur bunga. Apa ketentuannya? Sampai ambil air disiram-siram di atas kuburan tanahnya, sampai diusapan, diciuman eta patokna. Misalkan ini berasal dan bermula dari sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan yang pada saat itu Nabi terhenti. Dan pada saat itu pula Nabi mendoakan dua kuburan itu dan mengambil satu batang pokok dari tanaman kurma. Jadi ada satu batang kurma yang Nabi ambil dan Nabi tancapkan. Ada yang menyebutkan ditancapkan, ada yang disebutkan disimpan menutupi dua kuburan tersebut. Udah gitu Nabi Muhammad SAW menyebutkan kedua mayit yang berada dalam kubur ini sedang disiksa, dan aku simpan di atasnya pokok dan batang kayu tanaman ini, dan pada saat kayu ini belum mengering maka saat itu pula terhenti azab dan siksaannya. Jadi ada sebuah harapan orang-orang yang pada saat ini dikonversi ya, bukan dengan batang kurma. Daina pohon kurma dari orang kita ya. Namun dengan harapan apa? Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara menutupi, menanami dengan tanaman yang segar. Di saat itu pula lah Allah berikan penangguhan dari siksaan yang didapatkan oleh ahli kubur ini, hingga merebak di kita taburkan bunga seperti itu. Etalam anu ngartos dalilna. Terkadang di kita mah tabur. Allah alam apa maksudnya. Tapi ternyata kalau diselidiki ada yang merujuk dan juga berdalil terhadap dalil peringatan tersebut. Di kalangan sebagian yang menyebutkan, jamaah sekalian, itu tidak berlaku untuk orang selain Nabi Muhammad SAW. Nabi ini
adalah sosok manusia terpilih yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelisih terhadap perkataan dan perbuatannya, dan apa yang dilakukan Nabi kepada ahli kubur itu betul. Dan orang yang didapatkan itu penutupan dari pokok batang kayu yang disematkan oleh Nabi itu betul adanya ditangguhkan dari azab. Tapi yang mampu menangguhkan itu bukan selain dari Nabi, khususiyah untuk hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Pak. Itu mah khususiyah Nabi. Ini hanya kemampuan Nabi. Ini hanya oleh Nabi. Untuk orang lain tidak bisa. Ada yang menyebutkan seperti itu. Terlepas dari itu jamaah sekalian, yang jelas ini merupakan sebuah dalil bahwasanya apa? Kita meyakini dengan kesadaran penuh bahwasanya ada potensi-potensi siksaan yang Allah akan berikan melalui malaikatnya, melalui perangai buruknya, dengan amal-amal sayyi'ah dan jeleknya itu orang ketika masuk ke dalam barzakh. Seseorang ketika dicabut nyawa, maka ia akan masuk ke dalam suatu alam yang dinamakan dengan barzakh. Kemudian akan mengalami fitnah kubur, Pak. Semua yang dikubur, semua yang mati, bukan yang dikubur, yang dicabut nyawanya, bagaimanapun bentuk kondisi jasadnya, jenazahnya, pasti akan ditanyai dan mendapatkan fitnah kubur. Tapi belum tentu setiap manusia itu dapat azab kubur. Harus dibedakan antara fitnah kubur dan azab kubur. Lamun fitnah artinya naon, Pak? Makna asal dari fitnah ujian. Setiap orang dimasukkan ke dalam makbarah, dia masuk alam baru yang disebut barzakh, mereka akan dapat fitnah. Fitnah apa? Fitnah di dalam kematian pada saat mereka diberikan ujian berupa pertanyaan. Makanya suka ada yang mentalkinkan. Makna talkinnya diambil secara umum, bukan hanya lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis nabinya sama, tapi pemaknaan dan penggunaannya berbeda di kalangan ulama kita. Yang pertama, talkinkan, kata Nabi Muhammad SAW, ini rujukan pokoknya. Mautakum, orang yang mati di antara kalian. Memaknai kata mauta di situ pertama sebutkan orang yang hendak mati, Pak. Orang yang mau mati sudah di ujung tanduk nyawanya dalam sakaratul maut. Talkinkan. Nah, talkin itu pokoknya di situ pada saat sebelum mati, meninggal. Mautakum la ilaha illallah. Jadi talqin itu bentuknya apa? La ilaha illallah. Tong ditambahan Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ulah tambahan. Nyebut kan orang sok kan gitu nya, nyebut naon ieu teh. Puguh di pasien terang jentre lamun nalkinkeun kudu masihan bimbingan arahan. Talqin itu adalah sebuah proses di mana seorang guru mursyid ini, jamaah sekalian, berhadapan dengan muridnya, memberikan sebuah ucapan yang diikuti oleh orang yang mendengar. Itu talqin. Saya macakeun saayat-saayat ka Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak. Bismillah. Eta teh tujuan nalkinkeun. Ada talqin ijazah, bacaan sholawat, itu ditalkinkan itu dalam ilmu tarikat oleh seorang mursyid kepada orang-orang yang mengikutinya, para pengikutnya ditalkinkan. Nah, begitupun kita diperintah oleh Nabi jangan sampai tinggalkan kesempatan untuk mentalkinkan, membimbing kepada orang yang mau wafat dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan nyebut. Geus mah puyeng eta teh teu pararuguh, orang nyebut naon. Dibimbing. Istighfar, astagfirullahaladzim. Bagus itu kalimat thayyibah, tapi tidak ada yang melebihi dari keagungan kata la ilaha illallah, tahlil. Yang kedua, jemaah sekalian, yang versi pertama talqin itu hanya pada saat menjelang kematian wafat seseorang. Ada yang menyebutkan mautakum di situ pun bagi mayat-mayat, orang-orang yang telah meninggal secara sempurna. Setelah dikuburkan, maka talqinkan dia. Bentuk talqinnya apa? Talqinkan dengan ucapan la ilaha illallah, dan juga apa? Diberitahukan bimbingan mengenai apa? Bocoran pertanyaan kubur. Yang harusnya ini kita ketahui pada saat kita hidup. Dan kita persiapkan bekal amal terbaik untuk menjawabnya dengan apa? Dengan amal soleh kita.
Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Pertanyaan yang paling substansial. Siapa Tuhanmu? Siapa pemelihara yang telah menciptamu? Siapa memberikan rizki kepadamu? Siapa yang menghidupkan dan mematikanmu? Man rabbuka? Pertanyaan kedua, wa ma dinuk? Apa agamamu? Kemudian yang ketiganya, wa man nabiyyuk? Siapakah nabimu? Wa ma dusturuk? Wa ma kitabuk? Apa pegangan, pedoman, landasan hidupmu? Apa kitabmu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh malakul maut pada saat datang. Ketika malaikat Raqib Atid setelah mencatat, membersamai munkar dan nakir, yang akan mengambil alih memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, jemaah sekalian. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika pernyataan pertanyaan yang diberikan malaikat wa man nabiyyuk, siapa nabimu, diganti dengan apa? Apa yang kau tahu mengenai sosok ini? Wa ma ra'yuka bihadzal rajul? Apakah kamu kenal sosok ini? Ditampakkanlah wajah Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau mengenalinya? Sebagai pembuktian apakah dia betul umatnya Nabi ataupun bukan. Orang tidak pernah ningali gambarnya seperti apa. Ini tidak bisa tergambar kecuali bagi orang yang belajar mengenai sifatnya Nabi, mengenai hadisnya Nabi, mengenai afal perbuatannya Nabi, mengenai qaul perucapan dan juga perkataan Nabi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting apa Pak? Kita pun dari sekarang itu harus memupuk informasi tentang apa? Bagaimana jibiliah Nabi, bagaimana postur Nabi, bagaimana bentuk dan rupa Nabi, bagaimana jasad Nabi, bagaimana matanya, bagaimana indah kerling mata dan juga wajahnya begitu bersinar bagai purnama, bagaimana rambutnya, bagaimana posturnya, bagaimana jalannya. Dan itu sudah terangkum dengan sempurna oleh para ulama kita. Jadi sekali-kali kita coba mengeluarkan ya, menayangkan mengenai bagaimana gambaran Nabi kita Muhammad SAW. Setidaknya itu menjadi sebuah informasi awal untuk kita menjawab nanti pertanyaan wa man nabiyyuk. Kalau kamu betul yakin iman dengan nabimu, seperti apa? Apakah ini sosoknya? Bagaimana yang kamu tahu tentang sosok ini? Sebuah pertanyaan yang akan membuat setiap orang yang ditanya begitu akan apa jamaah, shock gitu ya, terkejut. Bahkan terus para rugu sudah mendapatkan tempat adaptasi di tempat yang baru, udah gitu langsung datang sosok malaikat yang tidak pernah dilihatnya, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan dan menyudutkan. Setiap salah dari pertanyaan itu atau tidak ada jawaban dari pertanyaan dilayangkan, maka martil itu sudah siap dipukulkan kepalanya. Makanya berteriak, itu sudah mulai fitnah jemaah sekalian. Ujian-ujian ini tidak mampu melewatinya jemaah, maka dia akan mendapatkan azab. Nah, permulaan orang itu dapat azab itu pada saat dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan ini, kata Nabi kita Muhammad SAW, itu bukan berdasarkan hanya sekedar intelektual kita, kemampuan kita dalam mengemas informasi, tapi lebih daripada itu, sebuah pembuktian dalam amal-amal soleh kita dan sebuah akidah keyakinan yang terpatri dalam sanubari. Nikmat dan azab kubur itu bergantung kepada dua hal jemaah. Yang pertama apa? Salamatul akidah, selamatnya akidah yang dimiliki oleh kita. Dan yang kedua, wa amalus salih, dan juga amal-amal saleh yang telah kita mampu kumpulkan pada saat hidup di dunia. Kita masuk pada poin-poin yang membuat seseorang itu akan mendapatkan siksa kubur setelah difitnahnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mufassir di kalangan para nabi, para sahabat, mohon maaf, pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan sebuah hadis yang didapatkan bagaimana beliau melihat kejadian itu bersama Rasulullah SAW. Marra Rasulullah SAW ala qabraini. Pada saat itu Nabi terlihat, Nabi terekam oleh sahabat berjalan, dan pada saat berjalan itu melewati qabrain, dua kubur. Faqala, Nabi Muhammad SAW bersabda, ama innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Rasulullah SAW memberikan informasi, ketahuilah bahwasanya kedua orang ini sedang diazab. Kenapa mereka diazab jamaah sekalian? Padahal keduanya itu diazab karena sesuatu yang bukan perkara yang besar.
perkara yang remeh-temeh, bukan perkara yang sangat membuat seorang itu menjadi hina ketika melakukannya, atau perbuatan-perbuatan yang mungkin disinyalir adalah perbuatan yang kecil. Adapun salah satunya kata Nabi Muhammad SAW, fakana yamshi bin namimah. Yang pertama, karena ada orang pada saat hidup dia menyebarkan fitnah dengan mengadu domba. Yang hal-hal yang nggak kerasa. Orang yang memiliki tabiat ini dia tidak merasa bahwasanya dirinya salah. Bisa jadi apa yang diucapkannya itu sebuah kejujuran, tapi dia tidak berpikir visioner ke depan. Apakah ucapannya itu akan membuat dua kubu ini menjadi berseteru atau tidak? Kan ayah pak, jalmi-jalmi anu naonnya, anu ember gitu tah. Sekedik-kedik dicarioskeun, sekedik-kedik dicaritakeun. Padahal itu bukan haknya. Padahal itu bukan makomnya. Padahal itu bukan posisi yang tepat untuk dia membicarakannya. Padahal ketika dia diam itu lebih menyelamatkan dirinya. Kan gitu. Ini orang nih membuat gaduh nih. Lamun istilah bahasa pesantren menjadi tumila nu kieu teh. Apa Pak tumbila Pak? Tumbila itu Pak, satu hewan yang pintar bersembunyi, sulit terdeteksi, tapi sekalinya kalau sudah kita ketempelan tuh, terus nyocok, aduh sebadan badan itu. Ya, lebih gatal, lebih perih dibandingkan kacocok ku hileud. Ya, ketempelan ku hileud mah. Terus ada hileud buat jadi gatal, itu tumbila mah. Kutu busuk ya kalau nggak salah tumbila itu ya. Nah, itu namimah jemaah. Namimah itu perbuatan mengadu domba. Yang kedua, ini yang paling dianggap sepele, jemaah hati-hati. Dan mungkin kita ini tidak terkecuali dari tindakan-tindakan ini. Apa? Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Dan yang kedua ini, dia disiksa, diazab dalam kuburnya karena dia tidak bersih ketika buang air kecil. Dia nggak memperhatikan bagaimana mengeluarkan najis dari badannya. Dia tidak tahu bagaimana cara membersihkan najis itu, jemaah sekalian. Sehingga dengan hal yang kecil ini menyengsarakan dia pada saat di barzakh. Nauzubillah. Nabi Muhammad SAW beberapa kali ucapan beliau mengingatkan para sahabatnya, nazzahu anfusakum anil baul. Hati-hati, kalian itu harus benar-benar bersih. Dari apa? Dari air seni, dari air kencing. Najis yang dianggap najis yang tidak masuk mughaladzah. Lamun jalmi kajilat pak, kena jilatan dan kena air liur dari anjing, dia akan lebih sadar diri dan bahkan bersemangat, atau bahkan dia itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan air liur yang najis itu dari anjing itu, dari tubuhnya. Bahkan dia akan gosok 7 kali basuhan, 7 kali basuhan, gosokan, bersihkan, dicuci itu salah satunya dengan menggunakan turab, dengan menggunakan tanah. Lamun benang, iya masalah nu sering iya mah. Da eta mangan sasakali bari jeung aya meureun saumur hidup can pernah sekali-sekali we dikerawok ku anjing, duka dijilat ku anjing. Ada orang yang enggak pernah. Tapi ini seorang manusia pasti dia akan melewati satu fase. Apa? Ya, untuk mendetoks dirinya dengan cara mengeluarkan kotoran berupa air seni, najis. Orang yang melakukannya hadas, diwajibkan untuk berwudu pada saat ingin melaksanakan ibadah. Toharoh, cara pembersihannya pun harus dipastikan. Bahkan punten-punten pak, ada satu pandangan ulama menyebutkan kalau kita udah pipis nih, gak cukup itu dibanjur oleh air yang mengalir. Bukan hanya dibanjur saja, tapi punten harus sampai diurut, betul-betul dipastikan tidak ada sisa. Karena apa? Biasanya kalau hanya dibanjur saja, setelah beres itu suka ada yang ketinggalan, netes kah atau keluar lagi kah, sok ngabiri gidig kan orang teh nalika pipis teh. Nah itu teh suka ada. Dan ada orang yang tidak sabar pada saat buang air ini, udah ser banjur atau saya tutup. Nah pas ketika ditutup, mohon maaf, celananya ataupun celana dalamnya itu terkena oleh tetesan air najis. Sedikit atau banyaknya sama najis. Dan najis itu adalah sebuah komponen yang tidak boleh terpakai dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orangnya, jamaah sekalian, bisa jadi itu sudah bersih, sudah toharo, dia sudah bersuci, dia sudah berwudu dia, tapi dia masih mengenakan pakaian celana dalam yang masih terkontaminasi dengan air seninya. Kunaon bet ayam sok ninggal kita, sebagian di antara masyarakat kita yang begitu tarapti, disiplin, hati-hati. Nalika pada sholat celananya ditanggalkan dulu, pakai sarung, nggak pakai apa-apa. Sebuah langkah agar apa? Memastikan bahwasanya takut celananya dipakai aktivitas, pakai kencing sembarangan, apalagi berdiri. Ketika berdiri teh mancur deh, malah balik deh percikana, gitu ya, terkena kepada pakaian, sehingga ditanggalkan itu pakai pakaian yang khusus. Nabi Muhammad SAW itu membedakan pakaian untuk sholat dan juga di luar sholat. Ya, jadi jubah yang komis yang dipakai Nabi untuk sholat itu berbeda dengan yang dipakai untuk biasanya. Orang mah aduh rada sesapa begitu deh Pak. Kalau tidak bisa ya pastikan saja kita yakinkan bahwa apa yang kita kenakan di dalam sholat ini adalah betul-betul bersih. Dan tidak kurang-kurangnya setiap masjid pasti menyediakan sarung di laci-laci dan lemari yang disediakan di dalam atau di luar masjid tersebut. Kenapa jamaah sekalian ini yang paling berbahaya? Fa inna amata adzabil qabri minhu. Karena amah, kebanyakan keumuman yang mendatangkan azab kubur itu dari perkara ini. Ini numpang seur-seur na ya. Karena apa? Ini air kencing. Gak bersih kita dalam membersihkan air seni kita. Kenapa Nabi menyatakan bahwasanya Nabi itu kalau misalkan buang air kecil itu dengan cara jongkok, ini untuk meminimalisir jamaah sekalian hal-hal yang demikian. Dan yang kedua, faktor kesehatan secara ilmu urologi pun lebih ngemplong Pak, lebih bersih itu ketika pada saat kita jongkok ya. Nah jadi jamaah sekalian hati-hati. Yang pertama, yang bisa membuat seorang diazab di dalam kubur itu karena najis, tidak bersih pada saat buang air kecil. Konon buang air besar nanti disebutkan, karena kalau buang air besar itu lebih-lebihnya jamaah sekalian kita itu merasa sadar juga. Membersihkannya itu lebih dibandingkan membersihkan air kecil. Air kecil mah dianggap remeh, tak kieu Pak. Seseueurna nu mantak picilakeun teh dari hal yang kecil, dari hal-hal yang dianggap biasa gitu, dibandingkan hal-hal yang besar. Yang kedua, hati-hati. Seorang bisa mendapatkan azab kubur itu sebabnya ghulul. Zaman Nabi itu jamaah sekalian ada praktik penggelapan aset yang dimiliki oleh kaum muslimin. Penggelapan praktik ini manipulasi terhadap data atau memberikan pengkhianatan dari harta yang dimiliki kaum mukminin sehingga dia dapatkan manfaat untuk kepentingan pribadi. Zaman ayeuna mah korupsi. Nah, ini adalah hal yang membawa seseorang mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Ini kejadiannya cerita tentang apa jamaah sekalian? Tentang seorang yang ikut perang Khaybar bersama Nabi. Dia ikut perang Khaybar bersama Nabi. Khaybar itu perang naon? Perang yang diikuti oleh Nabi dan juga para sahabat melawan kekuatan bangsa Yahudi. Namanya kabilahnya kabilah Khaybar. Tahun kapan? Tahun ke-7 Hijriah setelah terjadi perang Khandaq. Setelah perang Parit, jamaah sekalian, di tahun 6 dan menjelang 7 Hijriah itu ada perkongsian persekongkolan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy bersama suku Ghatafan untuk menyerang Nabi dan dibantu disuplai oleh bangsa Yahudi yang notabene-nya bangsa Yahudi pada saat itu sudah memiliki hubungan perdamaian dan juga ikatan, sebuah kesepakatan yang dijalin antara kaum muslimin dengan mereka. Tapi mereka sendiri ternyata yang mengkhianati persepakatan tersebut, perdamaian tersebut yang disebut dengan Piagam Madinah itu Pak. Mereka yang berkhianat. Dan setelah suku Ghatafan berhasil ditaklukkan, perang Khandaq selesai, pada saat itu Nabi diperintah oleh Allah untuk menyerang bangsa Khaybar karena mereka telah berkhianat. Nah, di tahun ke-7 Hijriah ini Pak, suku Khaybar adalah di antara kabilah bangsa Yahudi yang paling kaya. Bahkan pemukiman warganya pun punya benteng tersendiri Pak. Di benteng itu, dengan benteng yang kokoh, di dalamnya itu terdapat begitu banyak ya perkebunan-perkebunan yang begitu subur.
Dan orang-orang Bengharti tadi didinya unggul bangsa Khaybar. Pada saat mereka menyerah, ghanimah didapatkan, jamaah sekalian, ketika perpindahan posisi yang awalnya di camp sebelah sini mau pindah ke arah yang lain, ghanimah sudah didapatkan. Ada seorang yang bernama Karkarah. Karkarah ini, jamaah sekalian, dia itu pada saat ghanimah sudah datang, dia ambil satu pakaian. Ada yang menyebut pakaian, ada yang menyebut selimut. Pakaian yang berhasil dikumpulkan oleh kaum muslimin sebagai ghanimah. Yang ghanimah itu harus dibagikan sesuai dengan hak dan peruntukannya. Tapi dia ambil duluan. Menurut kita mah si Karkarah itu ya memang dia berhak karena dia ikut perang juga gitu. Toh dia berjuang juga, dia ingin mendapatkan fasilitas dan manfaat dari apa yang dia dapatkan. Namun sayangnya dia pakai sebelum dibagikan, sebelum dihalalkan, sebelum Nabi sebutkan itu adalah hak bagi dirinya, dia pakai itu. Setelah pindah posisi tadi base camp itu Pak, qadarullah, dari suku Khaybar ini masih ada perlawanan kecil-kecil. Salah satunya ada satu busur panah melayang hingga akhirnya menembus dadanya, mati dia Karkarah ini. Sahabat pada saat itu mengelulukan nihayatu fil jannah, akhir kehidupannya surga, ini surga, syahid. Katanya gitu. Namun Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan informasi dari langit, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, sungguh demi zat yang nyawa Muhammad berada di genggamannya, yaitu Allah, inna syamlata allati akhadha yawma Khaybar minal maghanim lam tabsibha al maqasim la tashta'ilu alaihi naran. Sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, selimut yang ia ambil. Di sini riwayat itu menyebutkan selimut yang dia ambil pada hari Khaybar dari harta rampasan maghanim, dari peperangan itu, sebelum dibagikan haknya, maka pada saat ini dia sedang menyala-nyala sebagai api yang membakar di neraka. Jadi jamaah sekalian, pakaian yang dia kenakan hasil penggelapan, ya, hasil yang tidak halal, itu akan membuat seorang ini sebelum nanti di akhirat, belum nanti setelah mizan, itu saat ini saja apa yang dia kenakan itu sudah membakar dirinya, api dari neraka itu datang. Ini pada masih saat di alam barzakh. Kamu sebutkan dia syahid, kamu sebutkan dia mendapat di jannah, sebaliknya dia tertahan dan dia mendapatkan siksa dengan menggunakan pakaian dari neraka. Api sedang melumat tubuhnya. Naudzubillah jemaah. Ini hanya satu selimut. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih kecil lagi dibandingkan itu, apa? Lilin jemaah. Ini ada beberapa lilin yang diambil untuk menerangi. Dan pada saat itu lilinnya berasal dari ghanimah. Lilin itu pun akan membuat api yang membara menyiksa dirinya setelah kehidupan dunianya. Nauzubillah. Maka dari itu yang syahid itu Pak, yang hanya tahu dia syahid atau tidak itu kembali lagi prerogatif hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun diberikan informasi oleh Allah, tapi tidak ada yang mengetahui bahwasanya dia syahid atau tidak. Terus kumaha tuh? Ya, kalau kita sendiri harus nanti berhusnudzan, berprasangka baik. Orang yang meninggal di medan perang, ya, para mujahidin di Palestina, orang-orang yang terkena sambaran api, orang-orang yang meledak dengan bom beberapa bulan yang lalu itu di Palestina, itu bukan hujan air, tapi hujan bagian tubuh manusia. Dibom satu gedung itu Pak, berhamburan itu yang naik ke atas itu, yang berhamburan itu jasad itu. Kita berhusnudzan, mereka adalah orang yang mencapai dan menjemput kesyahidannya. Tapi pada akhirnya yang mengetahui mendapatkan nikmat atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang memang turun berjihad harus meluruskan niatnya. Yang kedua, harus mengikuti aturan dan ketentuan dalam kehidupan untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang terjadi pada saat awal mula kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu ada gerakan Hizbullah di Jawa Barat khususnya, lebih tepatnya di Garut. Seorang Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, beliau itu teman dekatnya Soekarno, teman dekatnya Semaun, dan juga orang yang begitu dekat dengan Dr. Utomo, yang pada saat kehidupan mudanya
indekos di Surabaya, di rumah tinggalnya host Cokro Aminoto. Ya Pak ya. Pada saat itu jamaah sekalian, Soekarno itu memberikan sebuah kesempatan kepada Kartosuwiryo yang pada saat itu bergerilya di gunung-gunung yang berada di Jawa Barat. Mereka menyatakan berlepas dari kedaulatan NKRI. Mereka menyatakan Daulah Islamiyah, Tentara Islam Indonesia, DITI. Kalau ini manhaj jihadnya itu tidak sesuai, berbahaya. Niatannya untuk mencapai syahid, tapi niatnya, jalur politiknya tidak betul, tidak benar. Maka ini akan menjadi sebuah malapetaka. Sudah sulit di dunia, dia mati di dunia, namun dia tidak mencapai kesyahidannya. A'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam. Siapa yang bisa memberikan kepastian terhadap bagaimana akhir dan status dari orang-orang yang berjihad pada saat itu, yang menurut anggapan mereka jihad? Kan walaupun beberapa kali ya diawali oleh sebuah rasa kekecewaan terhadap manuver politik yang diambil oleh bangsa Indonesia. Salah satunya kesepakatan Renville dan juga beberapa kesepakatan yang dibuat dengan Belanda yang memberikan keputusan-keputusan yang melemahkan bangsa Indonesia pada saat itu, sehingga akhirnya mereka para Hizbullah ini pada saat itu dari beberapa partisan membentuk sebuah elemen kekuatan militer, sudah bersusah payah melawan Belanda di bumi Siliwangi, tapi akhirnya tidak diberikan dan tidak diapresiasi. Ya muncul akhirnya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebuah informasi dan juga fakta sejarah Indonesia bangsa kita. Hati-hati dengan gulul, hati-hati dengan gulul. Yang selanjutnya ini yang paling penting. Kita sering mendengar ini Pak, ada sebuah anggapan ketika orang wafat keluarganya menangis. Terus ada yang nyebut, jangan nangis, kasihan yang meninggal, kasihan yang meninggal. Suka ada anggapan gitu. Udah kamu jangan sedih, udah kamu jangan terlalu berlebihan, kasihan yang meninggal nih kalau kamu nangis. Atau bahkan sampai ada orang yang menahan seseorang yang pada saat itu dia menumpahkan derai air matanya, memeluk jasad seorang yang wafat, takut nanti tetesan air matanya mengenai mayat, takut disiksa sana gitu. Ini seperti apa? Satu sisi jamaah sekalian, ternyata rujukan dalilnya betul loh. Buka'u 'alal mayyit, tangisan terhadap mayit itu azabu, mendapatkan azab, siksaan limayyit, bagi mayit. Tapi harus betul dan utuh difahami dalil ini jamaah sekalian. Dalilnya dari mana? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab merekam sabda Nabi, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Nabi itu melewati satu mayit, satu jenazah, dan pada saat itu innal mayyita yu'adzibu fi qabrihi. Nabi memberikan sebuah pernyataan, apa? Sesungguhnya mayit yang ini nih, yang mati ini, yu'adzibu fi qabrihi, dia itu dapat azab di kuburnya, bimaniyahu alaihi, dengan sebab apa? Ratapan orang-orang di atasnya. Ada dalam riwayat bukaun, ada niyahun. Bukaun itu tangisan, niyahun itu ratapan. Bagaimana kita memahami konteks ayat dan hadis ini jamaah? Jadi jamaah sekalian, di zaman jahiliyah itu orang-orang ketika ditinggal pergi oleh pasangannya, oleh anaknya, oleh orang tuanya, mereka itu melakukan tindakan yang berlebihan. Apa? Ini salah satunya. Imam Ibnu Asir menyebutkan kebiasaan orang jahiliyah dulu itu, mereka meratap sambil menampar pipi mereka, teriak-teriak, histeris, memukul dada mereka, menjambak-jambak rambut, memotong-motong rambut. Bahkan mereka merusak pakaian mereka. Seperti itu. Ini dan tindakan-tindakan sebagai ini yang berikut ini merupakan sebuah tanda dari apa? Dari ekspresi ketidakridhoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Aduh, saya gimana hidup saya kalau nggak ada aduh gimana ini ya Allah. Gitu seperti itu. Meratap sampai kokosnya wadan. Ya, sampai merempar-rempar itu tanah itu, melumur-lumurinya, menupuk-nupuk kepalanya. Itu tindakan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Terus apa kaitannya? Tindakan orang-orang yang hidup memberi dampak buruk bagi yang mati. Padahal orang mati mah udah nggak ngelakuin apa-apa, mati weh. Tapi dia mendapat siksa dari ratapan keluarganya ini. Bagaimana ini? Keterikatannya mana seperti apa?
Ini sangat tidak ekuivalen rasanya. Tapi ternyata jamaah sekalian, ini sebetulnya sebuah pelajaran untuk umatnya Nabi pada saat itu, sahabat Nabi. Karena ada kebiasaan buruk di kalangan orang-orang Arab pada saat melepas meninggalnya seorang yang disayangi dengan tindakan seperti itu. Maka bagi orang yang masih hidup, nah ini nih, bagi orang yang masih hidup harus menanamkan nilai-nilai akidah yang benar kepada keluarganya, kepada sanak familinya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya. Apa salah satu pelajaran yang harus diberikan? Jangan sampai memberikan sebuah tindakan yang memberikan makna menyelisih terhadap takdir, sehingga jauh dari nilai keridhaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua kita nih Pak, harus menanamkan kepada anak, kamu itu bergantung bukan kepada saya orang tuamu, saya memberikan pendidikan, saya memberikan biaya, tapi sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak nggak ada, pintu rezeki itu masih terbuka. Dan ini harus diberikan, ditanamkan pada setiap keluarga. Si mayit itu dapat siksa kalau dia membiarkan, pada saat hidup dulunya dia melakukan pembiaran terhadap kebiasaan buruk dari saudara dan famili keluarganya, atau bahkan dia memberikan contoh buruk kepada orang lain. Dia sendiri yang berperan sebagai orang yang meratap dalam hidupnya. Ketika orang meninggal dia meratap, dan ketika dia mati dia diratapi oleh orang lain sampai melakukan tindakan seperti itu. Nah, maka dia diazab atas dosanya karena kebiasaan buruknya tidak diperbaiki, karena dia tidak berikan wasiat. Bahkan jemaah sekalian, Imam An-Nawawi sebutkan, hadis ini berlaku jika mayit mengetahui kebiasaan keluarganya. Dia, si mayit ini ketika hidupnya itu tahu ada kebiasaan buruk dari keluarganya yang suka meratap, dan dia tidak memberikan pelarangan dan melakukan pembiaran kepada tindakan dari keluarganya tersebut. Tapi beda cerita apabila dia sudah memberikan pelarangan pada saat hidup, dia pun tidak rela melakukan tindakan tersebut, maka orang yang meninggal walaupun diratapi oleh orang-orang yang hidup, dia tidak mendapatkan dosa dan siksaan. Bahkan salah satu caranya apa Pak? Jadikan ini sebagai wasiat. Nanti kalau bapak nggak ada, kamu nggak usah sampai melepas kepergian bapak dengan tangisan-tangisan. Cukup doakan bapak dalam senyuman. Jangan lupakan bapak dalam sholat 5 waktumu. Jangan sampai lupa untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada bapak. Silaturahim yang kamu bisa berikan setelah bapak meninggal adalah sedekah atas nama bapak. Nah, salah satunya seperti itu. Ini wasiat yang diberikan kepada anak-anaknya. Dan yang harus digarisbawahi apa Pak? Tangisan dan derai air mata karena kesedihan adalah sebuah fitrah manusiawi. Karena jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW pun pernah menangis. Apakah Nabi tidak menangis pada saat istrinya Khadijah yang begitu dicintainya, pada saat beliau tutup usia? Nabi menangis jemaah. Apakah Nabi tidak direkam oleh sahabat menangis pada saat Ibrahim, anak balita yang sangat disayanginya itu, wafat pada saat usia masih belia? Nabi itu meneteskan air mata sambil menggendong anaknya masuk ke kuburan. Bahkan itu Nabi itu pernah dipangloh Pak ku sahabatnya. Wahai Nabi Allah, bukankah engkau menyebutkan si mayit akan mendapatkan siksa dari tangisan orang di atasnya? Engkau menangis. Apakah kamu tidak rela dan tidak ridho terhadap takdir Allah? Gitu. Ini sahabat ada yang sampai bertanya kepada Nabi seperti itu jemaah. Nabi menyebutkan air mata yang keluar itu karena hati yang merasa sedih, bukan karena tidak ridho terhadap takdir yang Allah beri. Jadi mengapa Pak kita menangis? Gak apa-apa kita bersedih, namun tetap ridho terhadap takdir Allah. Bahkan ada orang yang menangis tuh Pak, ekspresi dari kegembiraannya. Ya Allah, istri saya wafat dalam keadaan sedang taat kepada diri saya, dalam keadaan kesolihan yang paripurna kepada engkau. Menangis saya kenal kabita,
meninggal seperti itu misalkan ya, di samping sedih itu merasa bahagia. Beberihan orang memberi duka akhir kehidupan seperti apa. Nah jadi jamaah sekalian, ada sebab si mayit ini disiksa karena takisan dan ratapan orang yang berada di atasnya. Itu sebabnya apa? Karena dia semasa hidupnya tidak memberikan pengajaran, tidak memberikan pelarangan terhadap ratapan. Dia pun tidak memberikan penanaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan bagi keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah di antara sebab-sebab seseorang dia mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Dan terakhir, disclaimer Pak, orang yang dapat siksa kubur bukan berarti dia masuk neraka. Sekali lagi, masih banyak kesempatan dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pada saat di dalam barzakhnya mendapatkan siksa. Dan siksa ini pasti akan sesuai dengan batas kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut pada saat pada saat hidup di dunia. Besarnya itu sesuai dengan besar dosa yang dia lakukan, besar sebab yang dia lakukan ketika hidup dunia, maka besar pula potensi azab kuburnya. Seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat mewanti-wanti apa jamaah? Di antara satu bentuk fitnah kubur, pada saat ditanya itu oleh malaikat, jasad kita pada saat itu dihimpit oleh kuburan sampai tulang belulang itu patah. Dan ini tidak bisa kita hindari, melainkan orang-orang yang mendapatkan bighairi hisab. Maka dari itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita mampu untuk berhati-hati terhadap sebab-sebab ini yang akan mendatangkan siksa kubur dalam kehidupan barzakh kita, dan mudah-mudahan kita selamat dari fitnah kubur, kita selamat mendapatkan nikmat kubur, dan juga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila Anda ingin tanyakan, silahkan kita diskusi dengan santai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yudi. Dengan yang terakhir, bagaimana terhadap Sayyidina Ali, karena orang-orang Syiah itu kan yang bukan hanya menangis, bahkan terhadap Sayyidina Ali. Ini dia jemaah. Ini sebuah hal yang takalluf ya, sebuah hal yang berlebihan dalam menyikapi kematian seseorang. Terlebih seorang ini mungkin mereka anggap sebagai seorang yang begitu mereka sayangi, cintai, bahkan lebih dicinta dibandingkan keluarganya sendiri, panutan. Orang-orang Syiah, mereka itu menyiksa diri mereka sendiri, bahkan semakin banyak darah yang keluar dari bentuk penyiksaan mereka dengan meratapi meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu semakin besar pembuktian cinta mereka kepada Ali. Semakin besar juga apa? Semakin besar juga dosa-dosa yang mereka dapat kifarati dari tindakan tersebut. Ini anggapan orang-orang Syiah Rafidhah. Saya punya bukunya jamaah sekalian, bahkan ini dikeluarkan oleh MUI. Itu salah satu bentuk penghayatan mereka dalam ibadah. Ini penghayatan ibadah mereka. Itu adalah melakukan penyiksaan terhadap diri. Mereka buat satu alat, ya, cambuk yang ujungnya itu bukan sebatas tali yang dipintal, tapi cambuk yang itu diikat dengan rantai, ujungnya itu mata-mata pisau yang tajam. Mereka pukulkan ke punggung mereka. Sebagiannya ada yang membawa pedang yang mereka asah bilah pedang dengan tajam, dan mereka pukulkan sambil mengingat dan mengenang kepergian Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, dengan cara apa? Memukulkan ke kepalanya. Semakin banyak darahnya yang keluar, itu semakin besar pahala yang mereka dapatkan. Sampai anaknya yang masih balita mereka pukul-pukulkan jemaah. Na'udzubillah. Apakah cara seperti ini beragama yang benar? Kalaulah ada orang yang meratap, nangis, merusak diri, merusak badan, walau tidak sampai menyiksa seperti itu, ini sudah membuat potensi buruk bagi orang yang meninggal, apalagi tindakan seperti itu. Dan jamaah sekalian, terus bagaimana? Apakah Imam Ali ini mendapat siksa dalam kubur, dalam barzakhnya dengan tindakan Syiah mereka? Syiah itu arti asalnya apa Pak? Pendukung.
Syiah itu artinya golongan, kelompok. Syiatu Ali, Syiatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada Syiah pendukung kelompoknya Ali, ada Syiah pendukung kelompoknya Muawiyah juga. Pada saat terjadinya fitnah perseteruan di antara dua belah pihak. Nah, ini Syiatu Ali ini berlebihan. Mereka itu mendukung Ali sebagai kekhalifahan yang sah pada saat itu. Namun jamaah sekalian, mereka malah mengkultuskan Ali sampai menganggap bahwasanya nubuah kenabian itu datang pula selain kepada Nabi, datang kepada Ali. Dan 11 dari imam mereka dianggap sebagai sosok wali yang suci, maksum, sebagaimana para nabi tidak terkena dan terhinggapi dosa. Nah, ini jemaah sekalian. Nah, kalau orang-orang Syiah seperti apa? Dia dosa dengan tindakan seperti itu, tapi Imam Ali tidak mendapat dosa. Karena apa? Imam Ali itu tidak akan pernah ridho terhadap kemungkaran yang terjadi di pandangan matanya. Dan umat Islam pada saat itu seluruhnya para sahabat sudah mendapatkan pelajaran dan teredukasi mengenai masalah ini. Ketika wafat Nabi Muhammad wafat, memang tidak menangis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menangis, terdiam, hatinya berkecamuk, tapi tidak sampai meratap seperti itu. Ini tindakan Syiah itu berlebih-lebihan jemaah. Ya, dalam beberapa aspek bahkan mereka berlebihan dalam memberikan status terhadap sahabat Nabi yang radhiyallahu an, mereka rubah menjadi laknatullah alaihi. Kebayang tuh Pak, Utsman bin Affan yang saat ini jariyahnya itu mengalir, wakafnya itu didapatkan manfaat sampai saat ini oleh kalangan orang-orang yang berada di Makkah, dan beliau pun mendapat pahala. Beliau pun menjadi seorang yang begitu besar kontribusi terhadap Islam, tapi disebut sebagai laknatullah alaihi. Abu Bakar As-Siddiq yang begitu lembut, yang membersamai dakwah Nabi di awal-awal nubuah dan dakwah Nabi, itu disebut laknatullah alaihi. Karena urusan apa? Perpolitikan. Ya, karena masalah politik nih, nggak rela itu kekhalifahan diambil oleh khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. 3 khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dianggap kafir. Na'udzubillah. Ini tindakan berlebihan. Maka tidak bisa kita kaitkan ya keselarasan mengenai dalil ini dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Syiah, karena mereka sudah jauh dari milah agama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syiah bukan Islam. Kita menyatakan seperti itu karena syahadatnya berbeda, karena azannya berbeda, sholatnya berbeda, bukan kaifiat, sholatnya berbeda. Sudah begitu mengakar ya bentuk perbedaan kita dengan Syiah. Begitu Pak Yudi. Ada yang tambahkan? Coba silakan Pak Iman. Pak Ustaz, tadi kan ada dari kubur. Ya. Berapa lama orang mendapat siksa kubur? Wah. Terus yang kedua, apa yang bisa menghentikan dari siksa kubur itu? Iya sih. Baik, jadi jamaah sekalian, di akhir saya sebutkan bahwasanya besarnya siksa kubur itu selaras dengan besarnya tindakan seorang ketika hidup di dunia. Sebab-sebab yang harus dihindari malah dia lakukan, misalkan seperti itu. Semakin sering sebab ini dilakukan, semakin sering peraturan ini dilanggar, maka semakin besar juga dan semakin langgeng juga itu siksaan kuburnya. Bahkan jamaah sekalian, kalau berbicara mengenai dalil ayat mengenai siksa kubur, salah satunya diberikan kepada Alu Fir'aun, keluarga Fir'aun, orang-orang yang bersama Fir'aun, pasukan-pasukannya, orang loyal terhadap Fir'aun, yang tidak melarang terhadap kelaliman dan kezoliman Fir'aun. Mereka itu mendapatkan 2 azab. Azab pertama dalam kubur, azab sejati nanti di neraka. Di azab kuburnya itu selama mereka berada di barzakh, selama-lamanya. Jadi dari zaman dulu Ramses II mati itu Firaun tuh, zaman Nabi Musa alaihissalam, sampai dengan saat ini, sampai nanti kiamat mereka tetap disiksa. Jadi ini langgeng sekali. Dan jamaah sekalian, bagaimana yang muslim nih? Dia mendapatkan itu. Ini jamaah satu dalil tadi. Kalau kita merujuk pada dalil Nabi bisa menangguhkan, ada penangguhan terhadap azab dan siksa kubur, maka berlaku pula ini bisa diambil secara generalisir, mengkiaskan mengenai kondisi tersebut dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup.
Orang-orang hidup ini dia memberikan manfaat kepada orang yang berada di kubur. Dalam hadis yang lain, ada orang yang dia gelap kuburnya. Pada saat itu merasa terperangah dengan nikmat berupa cahaya di dalam kuburnya. Pas ditanya, kenapa ini menjadi nyaman? Kenapa ini jadi bercahaya? Itu karena sebab sedekah yang diberikan anakmu hidup di dunia untukmu. Nah, jadi jamaah, besar kemungkinan Pak. Yang pertama, besar dan langgengnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Semakin besar, semakin banyak, semakin langgeng juga ini penyiksaan dalam kubur. Tapi masih ada harapan bahwasanya siksaan itu bisa berhenti dan bahkan berubah menjadi nikmat pada saat ada anak saleh. Pada saat kita punya ilmu manfaat untuk halayak ramai, kita punya tabungan jariah yang senantiasa mengalir manfaatnya untuk umat dan kehidupan. Jadi bukan suatu hal yang mustahil seorang itu diberhentikan dari azab kuburnya atas amal-amalnya karena dirasa azab kuburnya dengan sebab-sebab yang tadi sudah selesai gitu. Tapi secara ketentuan pastinya wallahu a'lam bishawab. Cuman ada besar harapan yang awalnya siksaan berubah menjadi kenikmatan, yang awalnya ditemani oleh sosok amal buruknya yang mendominasi terhadap tabungan akhir kehidupannya. Tabungannya bukan kebaikan tapi keburukan, tapi sosok ini bisa tergantikan dengan sosok yang disayangi. Karena apa Pak? Karena kalau misalkan kita wafat saat ini, masih ada rentang waktu yang panjang menuju akhirat, menuju kiamat, mohon maaf. Semakin panjang waktu sisa itu pun masih banyak perolehan kebaikan-kebaikan yang masih bisa berpeluang untuk didapatkan oleh orang yang berada dalam barzakh. Ya, jadi jemaah sekalian, kabayang Abu Hurairah, ya, kabayang Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka senantiasa didoakan namanya. Kita baca hadis periwayatannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Semakin banyak kita menelaah, semakin tercerahkan umat dengan adanya hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lain. Semakin banyak pula kenikmatan itu didapatkan. Jadi ketika masuk bisa jadi dia dapat siksa dulu Pak, tapi pada saat itu siksanya berhenti dan mengganti jadi sebuah kenikmatan. Bukan hal yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan jemaah. Mohon Pak udah ini umat apa namanya ingat yang satu kubur sebetulnya kalau nggak salah ada hal yang sangat-sangat penting, itu adalah bagi siapa yang selama hidupnya membaca Al-Quran itu menjadi penerang, menjadi teman akrab, menjadi pelindung dalam apa namanya alam. betul. Barangkali juga untuk penyemangat kita supaya kita Betul. keluar banyak dosa dulu, siapa tahu ini bisa menjadi bagian dari proses perbaikan kita sama. Betul. Betul. Nah, luar biasa. Terima kasih atas motivasi, stimulus yang diberikan oleh Pak Agus. Betul Pak, salah satu pintu agar kita mendapatkan kehidupan barzakh yang nikmat adalah membersamai hidup kita di dunia dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan dia, karena dialah yang akan membela kita. Jangan pernah tutup dia, karena dialah yang akan membuka setiap kenikmatan untuk kita setelah hidup kita di dunia. InsyaAllah, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih jemaah sekalian. Mudah-mudahan semasjid kita di dunia, surga kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.